Kelompok kami membahas kasus tentang pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Rayon Utama Makmur di Sukoharjo. Beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya, Robertus Dimas Febrian, kemudian Alessandro Juanito, Andardia Dipta, dan Obilianto. Bulan Januari 2022, warga Kabupaten Sukoharjo melaporkan PT Rayon Utama Makmur dengan mendatangi Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan di Jakarta. Kedatangan warga Sukoharjo untuk melaporkan PT Rayon Utama Makmur ini karena mereka melakukan pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara maupun air. Pencemaran udara yang dirasakan warga berupa bau busuk yang menyengat yang membuat warga sekitar mual, pusing, hingga sesak nafas. Sementara limbah cair yang berwarna pekat dan berbau busuk dibuang ke sungai yang mengarah ke Sungai Bengawan Solo. Bahkan seringkali pipa pembuangan air limbah PT Rayon Utama Makmur ini mengalami kebocoran, sehingga limbah cair tersebut mencemari sawah dan air sungai irigasi warga sekitar. Identifikasi resiko lingkungan dan sosial bersumber dari adanya kebocoran pipa pembuangan limbah hasil produksi yang menyatu dengan sungai warga sekitar. Padahal sungai tersebut dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk irigasi persawahan dan kegiatan sehari-hari. Dampak yang ditimbulkan, air sungai menjadi hitam seperti air comberan, membuat tanah menjadi kering dan daun padi sendiri menjadi layu atau kuning, sehingga menyebabkan gagal panen. Kemudian setiap PT Rayon Utama Makmur ini memproduksi serat rayon, bau dari limbah yang dihasilkan sangat mengganggu warga sekitar. Bau yang ditimbulkan tersebut tidak hanya dirasakan oleh satu desa ataupun satu kecamatan, tetapi sudah sampai ke Kabupaten Wonogiri. Mitigasi resiko yang perlu dilakukan dalam adanya kebocoran pipa tersebut, dilakukan pengawasan dan pengecekan secara berkala peralatan yang digunakan untuk produksi oleh karyawan PT Rayon Utama Makmur. Kemudian mitigasi untuk bau limbah yang mengganggu aktivitas warga sekitar dapat menciptakan atau mendatangkan alat untuk menetralkan bau limbah atau sering disebut wet scrubber. Alat tersebut berguna untuk mengubah zat H2S menjadi H2SO4 supaya bau yang ditimbulkan dari limbah PT Rayon Utama Makmur ini tidak menyengat sehingga tidak mengganggu aktivitas warga sekitar. Adapun faktor lain yang membuat limbah cair ini tidak segera diselesaikan oleh PT Rayon Utama Makmur. Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Sukoharjo mengungkapkan PT Rayon Utama Makmur ini pernah mendapatkan sanksi selama 18 bulan untuk perbaikan pipa dan penanganan bau. Namun hingga sekarang belum ada hasilnya. DLH Sukoharjo mengakui sulit untuk memberikan sanksi kepada PT Rayon Utama Makmur ini di tahun 2022 ini karena adanya undang-undang tentang cipta kerja yang sekarang kewenangannya diatur oleh pusat. Mitigasi yang diperlukan adalah melakukan kerjasama dengan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK dalam memberi sanksi dan pengawasan terhadap PT Rayon Utama Makmur ini? Di sini saya akan membahas dari segi resiko pemasaran. Jadi dalam terkait resiko pemasaran ada keterkaitan dari kebocoran pipa pembuangan limbah dari PT RAM tersebut. Jadi PT RAM ini membutuhkan waktu 1 bulan untuk melakukan perbaikan. Hal ini tentunya akan mempengaruhi produksi dari PT tersebut. Dikutip dari laporan Sritex tahun 2015, keberadaan PT RAM ini dimaksudkan untuk memperkuat suplai bahan baku benang rayon di segmen pemintalan seril. PT RAM ini ditargetkan untuk memproduksi 80.000 ton rayon dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Jadi secara umum keberadaan RAM bagi Sritex akan memiliki 2 manfaat. Yang pertama, RAM bisa mendukung kebutuhan bahan baku serat rayon, apalagi itu produsen. Produsen serat rayon di Indonesia hanya ada 2, yakni PT Indo Barat Rayon dan PT South Pacific Visco, atau bisa disingkat PT SPV. Keberadaan RAM ini diharapkan bisa memasok 60% kebutuhan produksi pemintalan Sritex. Kedua, selain pemasok bahan baku yang stabil, pembangunan pabrik serat rayon PT RAM juga bisa memberi garansi kualitas serat rayon bagi produk PT Sritex. Keberadaan PT RAM ini sangat mempengaruhi perbedaan kualitas serat rayon untuk kebutuhan produksi yang selama ini disuplai perusahaan yang berbeda-beda. Selain telah menandatangani kesepakatan terhadap warga sekitar, perusahaan harus memberikan pelatihan kepada para karyawannya agar mendapatkan keahlian atau sikap terhadap melakukan pengelolaan limbah pabrik tersebut supaya tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Selain perusahaan memberikan pelatihan kepada karyawannya, perusahaan juga harus selalu melakukan maintenance. Di sini dalam artian maintenance itu berarti selalu mengecek alat-alat atau mesin yang terdapat di perusahaan tersebut. Seperti yang ada di kasus di atas, perusahaan harus selalu melakukan maintenance terhadap pipa-pipa limbah pabrik agar tidak terjadi kerusakan dan memberikan dampak bagi warga dan lingkungan di sekitar perusahaan tersebut. Selain itu, PT RUM juga harus selalu melakukan evaluasi bagi para karyawannya. Ini juga merupakan salah satu bagian penting SDM di sebuah perusahaan. Di dalam melakukan evaluasi ini terdapat juga fungsi pelaporan dan pemantauan yang dapat membantu perusahaan untuk mengevaluasi para karyawannya. Dengan melakukan evaluasi ini, para karyawannya mungkin bisa memperbaiki kesalahannya yang pernah dilakukannya sebelumnya.